Tata cara ibadah online sekolah minggu GPPS Anugerah Malang. Anak-anak ajak mama papa ya. Selama beribadah harus bersikap sopan dan hormat. Jangan lupa membawa Alkitabmu ya. Anak-anak ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan yang paling penting adalah berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu GPPS Anugerah Malang boleh berkumpul, kami beribadah sekolah minggu pada hari ini. Kami ingin memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.
Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, adik-adik, kita sudah melihat cerita tentang Yohanes Pembaptis, kita sudah baca firman, kita sudah melihat video animasi, bagaimana Yohanes membaptis banyak orang, dan bagaimana Yohanes memerintahkan orang yang berdosa untuk bertobat. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa arti bertobat itu? Apakah ada? Bertobat itu adalah berbalik dari kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ke arah kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan. Tapi ingat ya adik-adik, ketika sudah Karani jelaskan apa arti bertobat itu, yang harus adik-adik ingat adalah jangan berpura-pura bertobat. Benar adik-adik, seperti pada ayat 8 yang mengatakan pertobatan yang nyata harus menghasilkan buah pertobatan. Hah? Buah? Contohnya gimana tuh Kak buah pertobatan? Buah pertobatan itu contohnya kita harus hidup baru, harus berubah, dan kita harus meninggalkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Oh gitu ya Kak. Berarti
contoh ya, misalnya kalau adik-adik melakukan pelanggaran atau dosa, contohnya nih kakak misalnya adik-adik berbohong sama orang tua, bohong sama guru, berarti kita harus menghasilkan buah yang nyata ya kak ya. Contohnya apa lagi kak buah dari pertobatan itu? Seperti kita tidak mau berdoa, kita tidak membaca firman Tuhan. Nah, kita harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan itu kak. Berarti kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama merubah sikap kita, merubah apa yang menjadi kebiasaan buruk kita. Malas baca firman, malas berdoa, malas ibadah sekolah minggu, bohong sama orang tua. Kita harus meninggalkan semuanya itu dan berbalik ke arah yang lebih baik. Tapi jangan pura-pura ya adik-adik. Kalau misalnya minggu ini, oh ya aku minggu ini baca firman, minggu ini aku ibadah sekolah minggu, besoknya malas. Jangan kayak gitu ya adik-adik. Kita mau sama-sama belajar untuk kita bertobat, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, dan hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Minggu ini ada ayat hafalan nih Kak Rani. Ada, ayo adik-adik disiapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19. Nah, Kak Rani deh baca. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ingat, dibaca, dilakukan, dan dihafalkan ya. Ini ayat hafalan untuk minggu depan. Jadi jangan cuma oh iya kak, ayat hafalnya di situ. Dibaca, dihafalkan, dan dilakukan. Sekian dari Kak Rani dan Kak Caca, Kak Rani dan Kak Caca. Kita akan akhiri firman Tuhan pada saat hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Kak Rani akan memimpin kita. Kami mengucap syukur Bapak kalau firman-Mu boleh kami dengarkan dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang menjadi firman hari ini Tuhan bisa berguna bagi setiap kehidupan kami ke depannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kakak mau ngajak adik-adik untuk main game teka-teki. Game teka-tekinya apa ya? Penasaran nggak? Gampang, adik-adik cuma tinggal nebak. Boleh minta bantuan kakak, boleh minta bantuan mama, papa. Caranya adalah gampang. Nanti kakak kasih satu angka, lalu adik-adik harus menebak kira-kira cerita Alkitab atau kisah di Alkitab yang berhubungan dengan angka 3 itu kira-kira apa ya? Coba kita coba aja ya Kak Rani ya. Kita kasih contohnya. 3. Apa nih Kak Rani? Cerita di Alkitab kira-kira apa yang berhubungan dengan angka 3? Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Oke, benar. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Gimana dengan angka 3? Terus contohnya apa lagi ya? Apa lagi ya Kak ya? Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Oke, nah contohnya gampang sekali kan adik-adik. Jadi adik-adik boleh langsung ketik di kolom komentar YouTube. Boleh juga nanti misalnya WA Kak Caca atau WA Kak Rani untuk jawaban-jawaban yang adik-adik tahu. Nah nanti kakak ada beberapa angka di sini yang akan kakak berikan ke adik-adik. Jadi nanti adik-adik tinggal cari atau menebak-nebak ya. Ini contoh yang pertama. Yang kedua angka 12. Apa dong? Berapa banyak anak Yakub? Berapa ya? Anaknya Yakub banyak Kak Rani, tapi yang laki-laki ada 12, betul nggak? Oh iya, betul. Nah, adik-adik bisa tulis di kolom komentar kira-kira apa lagi yang berhubungan dengan angka 12.
Ini sangat gampang, Kak Rani jangan kasih tahu ya biar adik-adik yang di sini. Angka 12 ya. Coba kakak tunggu ayo 1, 2, 3. Oke, waktunya habis. Kita ke angka selanjutnya. 12 ya adik-adik. Sekarang angka langsung 1. Salah 10. Apa nih botol? Apa yo? Coba Kak Rani kasih clue deh. Satu contoh. Ada berapa perintah Allah? Perintah Allah satu ya? Ada banyak. Ini berapa Kak Rani? Coba ada satu ya. Oke, adik-adik bisa baca di keluaran ya. Ada 10 perintah Allah. Nah, adik-adik juga bisa cari kira-kira apa lagi 10 aja ya, nanti tinggal ditulis di kolom di bawah ini di bawah ini angka 10. Oke, tadi yang pertama 12, terus 10, lalu ada angka 7. Wah, ini gampang sekali nih, adik-adik sudah di luar kepala kayaknya. Apa nih ada nih? Aku tahu mau jawab dulu nanti biar gak ketinggalan. Tuhan Yesus beristirahat di dalam hari penciptaan pada hari ke-7, bener nggak? Kalian ada jawaban lagi nggak? Israel mengunjungi tembok Yeriko. Oke, apa tadi bangsa Israel ya? Bangsa Israel mengunjungi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Nah, jadi kalau ada jawaban lain silakan dijawab ya. Kita ke angka berikutnya 40. Wah, benar ya 40. Apa Kak Rani? Berapa lama Yesus berpuasa? Iya. Oh, kakak tahu ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dan dia dicobai. Nah, 40. Ya, adik-adik kita ya. Kira-kira 40 apa lagi? Oke. Pertanyaan yang terakhir, angka 5. Sekarang lagi nih ya? Iya, kan aku cuma ini gitu. Nanti sama adik-adik yang jawab kok. Tuhan memberikan titik-titik roti dan titik-titik. Oh iya, 5 roti dan 2 ikan. Oke, benar-benar. Nah, adik-adik semuanya sudah dicatat ya tadi nomornya ya. Ada nomor 12, ada 10, ada 7, ada 40, ada 5. Adik-adik silakan cari di Alkitab cerita apa yang kata-kata itu. Nanti kalau sudah jawab semuanya boleh di kolom komentar ya, nanti kakak bikin satu-satu kira-kira siapa yang paling benar ya. Nggak dapat apa-apa sih, dapat berkat dari Tuhan aja. Oke adik-adik, sekian game teka-teki dari Kak Rani dan Kak Caca. Kiranya memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, juga sudah mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan pemeliharaan Tuhan kami dalam keadaan yang sehat, dan kami sudah memuji Tuhan, juga sudah mendengarkan cerita Alkitab. Dan sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari dan sepanjang minggu ke depan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.